Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Semoga lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam berkonten. Kali ini saya akan memperlihatkan cara kami pemasangan stiker untuk miniatur ya. Ya beginilah nih cara-cara kami melakukan proses pemasangan stiker miniatur. Disimak ya sampai selesai biar gak gagal paham. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dulu yang baru mampir, yang jangan lupa juga di like, di share biar yang lain juga dapat manfaatnya. Untuk pemasangan stiker ya seperti hanya hal biasa, tapi juga butuh trik-trik biar rapi. Jangan asal-asalan potong juga biar terlihat rapi dan juga bagus. Ini biasanya kalau yang masih pemula itu tidak memperhatikan untuk jenis yang harus dipotong seperti yang saya perlihatkan ini. Jadi ini harus dipahami betul-betul titik-titik mana yang harus dipotong biar rapi. Memang kelihatannya ini mudah, tapi untuk mencapai kerapian juga harus ekstra belajar dulu. Nah, ini untuk pemasangan bagian sebelah sudah selesai ya. Bisa teman-teman lihat. Ya, ini juga harus rapi pemotongannya. Jadi untuk pemotongan-pemotongan ini dilakukan secara bertahap. Untuk siku-sikunya harus dipotong ya. Ini biar rapi juga. Nah, ini kan jadi pas semua nih. Saya perlihat bagian sebelah. Karena stiker sudah dicat secara pas, biasanya ini hasilnya juga harus pas sesuai bentuk miniatur yang kita miliki atau yang kita buat. Jadi sebelum dicetak kita sudah menyetingnya terlebih dahulu. Mungkin bisa dilebihkan sekitar 1-2 cm untuk mengantisipasinya. Ini bagian yang sebelah ya. Kenapa ini menggunakan penerang? Bertujuan untuk apa? Untuk bisa mengontrol kerapian ya, jadi nggak asal dipotong aja. Nah, ini bagian yang sebelah nih, perlihatkan secara detail nih, karena di situ sudah ada bagian yang untuk roda, bagian yang untuk kepala, bagian untuk belakangan sudah ada. Jadi harus dipaskan dulu, ekstra hati-hati. Nanti kalau lemnya udah melekat nggak bisa ditarik lagi, makanya harus dilakukan secara perlahan ya. Kita potong bagian ini untuk rodanya. Nah, kan jadi gampang kalau dikasih. Nah, ini ada pencahayaannya, ini yang roda depan. Ini dipersiapkan untuk roda depan masalahnya. Kita potong ya perlahan-lahan biar rapi. Kalau sekaligus ditekuk ya bahasa sini itu enggak rapi. Nah, jadi dipotong-potong biar rapi. Nah, itu harus dibuang yang jadi sekilas memang gampang kalau sudah sering. Kalau baru pertama kali ya harus belajar gini untuk pemotongannya. Jangan asal potong saja, nanti hasilnya kurang rapi. Nah, dengan pemotongan seperti ini bisa menghasilkan
hasil yang lebih rapi juga. Ini bagian depan juga nih dipotong-potong biar pas dipasang enggak saling tumpukan ya, saling menumpuk. Jadi buat teman-teman yang baru mungkin mau mencoba memasang stiker, usahakan serapi mungkin. Ini adalah cara kami dalam pemasangan stikernya. Mungkin di tempat teman-teman beda cara ya, ada cara-cara khusus tersendiri. Nah, kalau kami pakainya yang seperti ini untuk buat miniaturnya. Biasanya stiker ini kami tuh sekali cetak banyak juga ya, banyak sekali nyetak, termasuk bagian-bagian yang mau dipasang stiker juga harus disiapkan secara matang. Selain dihaluskan ya, juga harus sesuai dengan stikernya. Jadi sebelum masuk ke bagian penyentikeran, kita sortir dulu biar nanti pas di stiker itu pas sesuai stikernya. Ya kadang kan juga pekerja aja yang salah-salah sedikit itu tetap disortir, dan demi menjaga kualitas kita tetap melakukan penyortiran. Oke, ini bagian samping yang kedua udah selesai ya untuk pemasangan stikernya. Kita akan tinggal bagian depan. Nih kalau bagian depan agak rumit karena potongan-potongannya juga kecil-kecil ya, pemasangan stikernya kecil-kecil. Kalau tadi bagian samping lumayan besar. Nah, kita juga harus potong secara tahap bertahap. Kita potong ya dari bagian bawah dulu, kita sambungkan lagi. Nah, ini kan ada tonjolan yang lebih, itu gunanya apa? Untuk menjaga kerapian, jadi enggak terlalu berpengaruh dengan yang lain ketika kita pasang stikernya. Nah, ini kita bagian depan kita pasang juga. Nah, hati-hati juga soalnya kalau langsung melekat takutnya enggak ketutup semua, jadi hasilnya kurang bagus. Nah, ini udah ya bagian biar dirapikan. Nah, ini kerumitan untuk yang selanjutnya adalah bagian-bagian samping ini kita harus dipotong-potong ya seperti ini biar hasilnya menjadi lebih rapi, karena bagian pojok itu rentan sekali ya, rentan sekali. Enggak harus agak sedikit bulat sih sebetulnya, enggak bentuk siku. Nah, ini kan jadinya rapi. Nah, jangan lupa dibetulkan dulu, nanti numpuknya enggak terlalu bertumpukan antara stiker satu dan stiker selanjutnya. Nah, ini juga lumayan ekstra ya. Nah, ini adalah cara kami menyetiker tahap demi tahap. Ini bagian kepala hampir selesai ya. Ini tapi jangan dilihat selesainya dulu, ini masih banyak triknya di sini. Nah, bagian pojok jangan lupa kita potong sedikit ya untuk hasil yang lebih rajin. Nah, begini nanti kan bagian itu akan ditumpuk lagi, kita kasih tumpukan lagi. Nah, kalau cuma gini aja nanti hasilnya juga jelek. Nah, walaupun bagian samping atas ini sudah dilekatkan seperti ini, nanti ada tumpukannya lagi. Nah, di sini
yang harus perlu diperhatikan ya, bagian pojok. Lalu ini kita sambung lagi. Kenapa harus disambung-sambung? Ya inilah cara kami supaya hasilnya seperti aslinya, tumpukannya enggak terlalu kelihatan dan tertata dengan rapi. Jadi hati-hati pas nyambung juga harus hati-hati. Kalau enggak hati-hati, sudah lemnya udah melekat, nggak bisa digeser lagi. Nah ini karena ini gambar harus pas ya gambarnya, buat teman-teman. Jadi walaupun kadang dilihat sepele tapi ternyata ini rumit juga, bukan. Nah jadi yang mau ngasih buat stiker ya ditata serapi mungkin, biar tahap demi tahap akan terhasil yang bagus. Alat yang kami gunakan di sini gunting sama cutter ya, untuk masalah untuk pasang stikernya. Nih, kan rapi, kalau pakai stiker ini bisa rapi. Nah. Oke, yang sudah sampai sini, yang belum subscribe dulu biar saya lebih semangat bikin kontennya. Jangan lupa di share biar yang lain dapat pengetahuan juga dan manfaatnya. Sekarang kita alih ke bagian bak belakang atau pintu. Ya mungkin karena ini kan cuma mainan ya, jadi enggak buat yang detail-detail, cukup sederhana. Pintunya juga enggak bukaan, ini aja nyetikernya harus ekstra hati-hati. Nah, pada bagian siku-siku kita harus disikukan ya, biar rapi. Kalau enggak nyiku itu enggak rapi. Ini bagian bumper belakang sudah terpasang. Tuh ini malah tangannya kena pisau. Nah, kita paskan juga ini untuk bagian atasnya. Oke, beginilah cara pemasangan yang kami lakukan. Nih tinggal bagian belakang ya. Nih. Nah ini juga harus pas. Kenapa harus ini dulu yang dipasang? Karena kalau langsung tadi yang bagian itu dipasang, nanti numpuknya kurang rapi. Jadi ini bagian ini dulu yang dipasang, karena ini saling tumpuk ya. Jangan asal masangnya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apa boleh kami membeli stikernya? Jawabannya belum boleh ya. Stikernya ini belum dijual karena harus dijual sama truknya. Nah ini bagian belakang udah selesai ya, kita tinggal masang bagian depan lagi, yaitu bagian untuk angin-angin ya, cara kami. Nah ini variasinya biar lebih menonjol. Nah, ini udah. Nah, ini bagian samping-samping untuk angin kita pasang juga.
harus pas ya, pas untuk pemotongannya harus dipaskan. Kalau stiker yang kami buat memang sudah dipaskan semua ya, mungkin teman-teman yang lain ada cara-cara khusus sendiri, tapi kami juga pakai cara khusus kami seperti ini. Nah, ini hampir selesai ini, tinggal kita rapiin bagian-bagian yang harusnya dirapiin. Nah, ini enaknya dikerjakan saat malam hari karena waktunya kayaknya nyampe ya, kadang sih siang hari juga dikerjakan. Nah, jadi mengapa kok harga miniatur mahalnya dari beginilah, pengerjaannya yang rumit ya, butuh ketelitian, butuh kesabaran. Nah, ini sudah hampir finish untuk finishing pemasangan stiker. Nah, oke, ini sudah selesai ya teman-teman untuk stiker.